Adab yang keempat. Tafadhal. Al-qiyam tahiyatun lil qadim. Berdiri sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang datang. Misalkan ada orang nih datang, terus antum berdiri sebagai bentuk penghormatan. Ini apa sih hukumnya? Kata beliau, al-qiyamu ala thalathati anha. Berdiri di sini dimaksudkan apa? Berdiri salat. Hah? Berdiri ngejaga ma'had. Harus ngerti. Ketika dia bilang qiyam, tidak ada lagi kalimat tahiyatun lil qadim, tapi ada alif lam. Maka yang dimaksud tadi itu perkataan di atas. Berdiri untuk menyambut orang, gitu. Bukan asal berdiri. Nah, hal ini apa? Kata beliau ada 3 kondisi. Ada 3 macam. Wallah, pembahasan panjang saya. Kita ringkas saja. Yang pertama, berdiri untuk menghormati seseorang. Dan ini seseorang dimaksud sini adalah pembesar tokoh atau penguasa. Berdiri karena menghormati pemimpin atau ketua atau penguasa atau pemimpin kaum. Nah, ini adalah macam yang pertama. Ada 3 macam. Yang pertama, dia berdiri karena menghormati ada penguasa yang datang atau orang besar lah, memiliki kedudukan. Ini belum disebutkan hukumnya. Jelas? Yang kedua, qiyamun ilaihi 'inda qudumihi wala ba'sa bih. Tadi alasannya karena ada orang besar nih, datang kita berdiri, jelas? Yang kedua, kita berdiri karena ada orang yang datang. Dan yang ketiga, qiyamun 'inda ru'yatihi wa huwal mutanazi'u fihi. Antum berdiri ketika melihat seseorang. Ini hukumnya khilaf para ulama. Baik, kita langsung ke pembahasan inti. Kata beliau, dalil berdiri karena menghormati seseorang. Al-qiyamu fadalilul awal, kata beliau. Maksudnya dalilul awal macam yang pertama. Jelas ini? Nah, harus paham begitu. Mengerti dhamair, kemana dia kembali, dan maksud dari penulisan. Maksudnya fadalilul awal bukan dalil tentang ketiga-tiganya, dalil tentang macam yang pertama. Apa itu macam yang pertama? Ketika ada orang yang punya kekuasaan, pembesar datang. Apa dalilnya? Baik, Ustaz langsung. Hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id." Nabi SAW sakit, kemudian kami sholat di belakang beliau, sedangkan beliau sholat duduk. Jadi beliau imam, kami di belakang sholat berdiri dan Nabi duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu, dan Abu Bakar karena Nabi SAW sakit, suaranya lemah, Abu Bakar membantu takbir. Seperti antum kalau pernah sholat di Istiqlal atau di Saudiyah, antum dengar ada 2 kali takbir dari imam dan naibnya atau dari orang yang meninggikan suaranya. Wadah. Abu Bakar melakukan hal tersebut. Jadi ketika Nabi bertakbir, Abu Bakar ikut juga mengeraskan suaranya agar terdengar oleh orang yang di belakang. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna. Maka Nabi SAW menengok kami. Kelas 1 di sini mana? Kelas 1 angkat tangan. Nah, kemarin Ustaz bahas ini di kelas mereka tentang kebolehan kita tentang hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Salah satunya selain isyarat adalah menoleh. Ini hadisnya. Nabi SAW menoleh kepada kami. Lagi sholat duduk, sahabat yang lain berdiri, Nabi menoleh begini sedikit. Nabi melihat mereka berdiri, maka Nabi berikan isyarat untuk mereka duduk, kemudian mereka duduk bersama Nabi. Jadi Nabi melihat berdiri ini, Nabi kasih isyarat untuk duduk. Maka mereka pun duduk.
fasallaina bi salatihi qu'udan, maka kami salat sebagaimana tata cara salatnya Nabi yang lagi sakit, yaitu duduk, kata beliau. Falamma sallama qala, ketika Nabi SAW salam ke kanan dan ke kiri, Nabi SAW mengatakan, in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisa war rumi, hampir saja tadi kalian itu melakukan perbuatan orang-orang Paris dan Romawi, orang-orang Persia dan Romawi, yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud, mereka berdiri karena raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu, kata beliau. Jadi ada anjuran untuk tidak melakukan seperti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi. Ketika rajanya, mereka berdiri, kemudian rajanya duduk. Jangan kalian lakukan itu, kata Nabi. I'tammu bi a'immatikum, maka kalian wajib untuk mengikuti bagaimana gerakan imam kalian. In shalla qa'iman, jadi kalau imam kalian itu salat dengan kondisi berdiri, fasallu qa'iman, fasallu qiyaman, maka kalian salat juga dalam kondisi berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan, dan kalau dia salat duduk, kalian duduk. Hadis lain yang menerangkan atau menegaskan ini apa? Hadis apa? Innama ju'ila al-imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, maka jangan sekali-kali kalian menyelisihinya. Jadi, Ustaz, saya sehat Ustaz, imam duduk. Jelas ini? Nah, baik. Itu saking pentingnya kita mengikuti imam. Sampai Nabi kasih ketegasan di hadis yang kedua yang Ustaz baca. Jangan sekali-kali, kata Nabi, kalian menyelisihinya. Maksudnya menyelisihinya, imam begini kalian melakukan yang lain. Nah, nggak usah jadi makmum. Antum sholat sendiri kalau antum gak mengikuti imam. Maksudnya begitu. Makanya ketika imam melakukan kesalahan, di antara pendapat para ulama, dia bangun nih, rakaat keempat seharusnya dia sujud, dia malah bangun berdiri, artinya dia menambah rakaat Nah, kata Syekh bin Baz dan pendapat juga dari Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, ini imam melakukan kesalahan nambah rakaat. Antum subhanallah, dia nggak duduk keras dengan kondisinya, tetap saja dia berdiri. Sedangkan antum sudah subhanallah, maka kata beliau, niat putus dari imam. Niat dalam sholat putus dari imam. Karena kalau antum tetap berimam dengan dia, wajib antum berdiri, kan ikutin. Antum putus dari imam, kemudian antum sholat sendiri, salah. Jelas? Nah, itu pendapat Ibn Utsaimin Syekh bin Baz. Jadi antum niat putus dari imam, kan dia udah berdiri nambah sholat, dan antum yakin soalnya dia nggak mau duduk. Penjelasan ini nanti kita jelas di waktu yang lain, pembahasan fikih. Masih banyak permasalahan yang semisal. Baik, jelas hadis ini ya. Hadis tentang apa? Anjuran untuk mengikuti imam juga, dan di dalamnya terdapat larangan untuk meniru orang Persia dan Romawi berdiri. Artinya macam yang pertama dilarang. Jelas ini? Ada orang datang kemudian kita berdiri. Ada contoh. Berdiri seperti ini, kata beliau, unzur mana? Wa hadzal qiyam, na'am, anifan. Wa hadzal qiyam ba'da al-hadith, wa hadzal qiyam manhiyun anhu, kata beliau. Berdiri seperti ini dilarang, dan hadis ini secara jelas melarang orang-orang untuk berdiri dalam rangka menghormati para pembesar mereka. Dan ini budaya orang-orang Jababirah. Azan sah? Azan anifan? Azan. Istirih wa nuwasil. Tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. الصوت واضح؟
Baik. Karena itu Ustaz masih panjang. Seharusnya kita selesaikan bab, tapi karena masih panjang, maka Ustaz langsung saja jelaskan poin-poin inti. Baik, kita telah mengetahui bahwasannya berdiri untuk datangnya pembesar di hadapan kita itu tidak diperbolehkan. Jadi hal tersebut tidak pernah ada contohnya di zaman Nabi SAW. Akan tetapi kata beliau, illa idza da'atil hajah lidzalik, kecuali ada hal yang mengharuskan hal tersebut. Seperti khawatir kata beliau di sini, kan yakhaf 'ala ar-rajul an ya'tadi alaih. Seperti dia takut ada orang yang akan mengganggunya. Begitu juga kalau seandainya seseorang berdiri kepada seseorang yang lain untuk maksud penghormatan dalam kondisi kata beliau untuk menghormatinya dan merendahkan musuh. Karena ini ada dalil khusus. Kalau begitu tujuannya, kita berdiri kepada pembesar untuk menghormati dia dan merendahkan musuh. Hal ini kata beliau mithl ma hasala min al-Mughirah bin Syu'bah, seperti yang terjadi dengan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu fi sulhil Hudaybiyah, hina kanat Quraisy tarasala Nabi SAW. Jadi Quraisy mengutus suatu utusan kepada Nabi SAW lil mufawadah fima bainahum, dalam rangka untuk bernegosiasi dengan mereka. Maka Mughirah radhiyallahu anhu kata beliau berada di belakang Nabi SAW, waqifan ala ra's Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di belakang Nabi SAW dan beliau sambil memegang pedangnya dan merendahkan para utusan orang-orang kafir yang datang tersebut. Hal ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Qalahu Ibnu Utsaimin. Jadi kalau begini ilahnya atau sebabnya dibolehkan. Makanya kita lihat sekarang ketika ada penguasa di belakangnya ada siapa? Ada bodyguard. So, kalau presiden ada pas pampres. Iya, kalau tujuannya untuk mengamani, kemudian dari kejahatan itu dibolehkan. Karena pemimpin itu adalah pondasinya negara. Ketika dia tidak ada, bisa goyang itu negara. Maka wajib dia dijaga keselamatannya. Terlebih lagi sekarang sudah ada sniper dan lain sebagainya ya. Banyak orang yang ketika tidak suka mereka bisa membunuh dari jarak jauh. Sulit kita nggak mengira musuh. Kalau zaman dulu mau nggak mau, imam tuh pakai sihir atau nusuk jarak dekat, jadi mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi zaman sekarang antum nggak tahu entah berantah di mana itu. Tiba-tiba ini udah bolong. Nah, dan itu berbahaya. Makanya perlu ada penjagaan. Kalau tujuannya untuk memuliakan dan merendahkan musuh Allah, maka tidak masalah hal tersebut. Tapi pada dasarnya tidak dibolehkan. Kemudian adapun macam yang kedua adalah berdiri untuk menghampiri orang yang baru datang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW atau kisah yang disebutkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika dia masuk Islam, dia datang menemui Rasulullah SAW pada waktu penaklukan kota Makkah. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung bangun karena amat gembira. Dan beliau tidak memakai surban hingga Nabi SAW membaiatnya. Saking beliau senang, Nabi berdiri, kemudian Nabi SAW menghampirinya sampai beliau lupa sorbannya. Saking senangnya Nabi dan ingin membaiatnya langsung. Jadi itu diperbolehkan karena ada orang yang datang. Baik, langsung yang ketiga tentang dalil berdiri ketika melihat seseorang. Maka di sini ada hadis dari Mijlaz. Dia mengatakan bahwasanya suatu ketika Muawiyah datang menemui Abdullah bin Amr serta Abdullah bin Az-Zubair yang sedang duduk. Maka Abdullah bin Amr bangun sedangkan Abdullah bin Zubair tetap duduk. Muawiyah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yumthila lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nar." Siapa yang menyukai, kata beliau. Jadi Muawiyah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda hadis ini, siapa yang menyukai para manusia berdiri untuknya,
maka hendaknya dia mengambil tempat tinggal di neraka. Ketika ada kesombongan hati atau keinginan dalam hati orang harus berdiri ketika dia datang, hadis ini menjadi ancaman untuknya. Dan dari riwayat Abu Daud disebutkan, faqala Muawiyah li Amir, ijlis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Muawiyah berkata kepada Amir, duduklah, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yumthila lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyukai orang-orang berdiri untuknya, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Ya. Jadi ini hadisnya. Baik, kita langsung saja ke pendapat kesimpulan dalam permasalahan ini. Jadi sebenarnya untuk memahami hadis tersebut ada 3 pendapat. Kemudian kita ambil kesimpulannya supaya untuk mengerti apa yang dimaksud dari hadis-hadis tadi. Kata beliau, kesimpulan masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Qal wa jima'u hadzal amr aujazahu Ibn Taimiyah. Apa yang disimpulkan oleh, apa yang diringkas oleh Ibn Taimiyah. Kata beliau, bukanlah kebiasaan para salaf, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pada masa Nabi SAW dan para khalifahnya berdiri setiap kali mereka melihat Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman kita ini. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi SAW daripada para sahabatnya. Mereka melihat beliau tidak berdiri untuknya, karena mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak disukai oleh beliau, artinya tidak dianjurkan. Jelas ini, itu kesimpulannya. Memahami hadis tadi. Jadi kalau Nabi saja sahabatnya tidak berdiri untuknya, maka ada orang di dunia ini yang lebih mulia dari Nabi, sebutkan namanya. Ada orang yang lebih mulia daripada Nabi di dunia ini, sebutkan namanya. Ada? Tidak ada. Sepakat ini atau masih ada khilaf? Masih ada khilaf? Sepakat apa masih ada khilaf? Kalau tidak ada, maka cukuplah Nabi SAW menjadi contoh terbaik bagi kita. Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan tersebut, bahkan beliau membencinya, maka kita tidak melakukan. Karena hal tersebut akan disampaikan ilahnya di pembahasan nomor 6. Ya, karena menaruh juga rasa kesombongan ke dalam hati seseorang. Alaysa kadzalik. Sedangkan Nabi melarang seseorang untuk merasa sombong dan besar hati. Naam.